Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid At-Taubah Pelembari Kediri rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata tatimmus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kecil As'ilatun Muhimmatun, beberapa pertanyaan yang penting, yang urgen fi hayatil muslim, dalam kehidupan seorang muslim. Sampailah kita kepada pembahasan yang berikutnya, halaman 72, poin pembahasan yang ke-30. Ats-tsalatsuna, pembahasan yang ke-30. Di sini ada pertanyaan yang berbunyi, mal wajibu alaina, apa kewajiban atas kita, tujaha ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Jadi sebagai seorang muslim dan muslimah, apa kewajiban kita terhadap mereka, para sahabat? Maka yang pertama, kasih angka 1 ya. Al-wajibu, kewajiban yang pertama adalah mahabbatuhum, mencintai mereka. Jadi wajib kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia-manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, muslim muslimah, wajib mencintai mereka karena Allah mencintai mereka dan Rasulullah juga mencintai mereka. Dalilnya sangat banyak kalau kita mau kaji dalam Al-Quran, bahwa Allah mencintai para sahabat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah bercinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, dan para sahabat adalah orang-orang yang telah berbuat baik. Yang kedua, kewajiban kita adalah angka kedua, wa taraddi anhum, mendoakan keridhaan untuk mereka. Jadi kita mengucapkan, kalau disebut nama sahabat laki-laki, radhiyallahu anhu. Kalau disebut nama sahabat perempuan, radhiyallahu anha. Kalau disebut nama sahabat dan ayahnya, maka dua-duanya sahabat dikatakan radhiyallahu anhuma. Kalau disebut nama banyak sahabat lebih dari 2, katakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap para sahabat adalah
wa salamatu qulubina wa alsinatina lahum. Wa salamatu qulubina, keselamatan, selamatnya hati kita, wa alsinatina, dan lisan-lisan kita, lahum, terhadap mereka. Jadi hati kita itu selamat, tidak kita ini meyakini sedikit pun tentang keburukan yang ada pada diri mereka. Kemudian lisan kita juga kita jaga, tidak membicarakan keburukan yang pernah mereka perbuat. Karena para sahabat itu jikalau pernah berbuat jelek, dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kewajiban kita terhadap para sahabat adalah wa nashru fadailihim, menyebarluaskan keutamaan-keutamaan yang dimiliki mereka. Wa nashru fadailihim, menyebarluaskan keutamaan-keutamaan yang Allah karuniakan kepada mereka. Seperti misalnya keutamaannya Abu Bakar. Apa keutamaannya para jamaah? Di antaranya Abu Bakar Siddiq itu imannya, apabila ditimbang dengan iman seluruh manusia, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya selain para nabi dan rasul, semua manusia digabungkan imannya, masih lebih berat timbangan imannya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan para sahabat adalah orang-orang yang menemani, menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang, memperjuangkan agama Islam, mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam. Kita mengenal Islam ini dari mereka, para sahabat. Mereka telah menyampaikan Islam kepada orang-orang yang setelahnya, mengajarkannya. Maka ini disebarluaskan keutamaan mereka. Kemudian yang kelima, kewajiban kita terhadap para sahabat adalah wal kaffu amma syajara bainahum. Wal kaffu, menahan diri, mencegah diri, amma, dari perkara apa saja, syajara, yang diperselisihkan, bainahum, di antara mereka. Jadi kalau para sahabat berbeda pandangan, berbeda pendapat, atau dalam bahasa kita berselisih, maka kita wajib menahan diri. Tidak boleh seorang muslim membicarakan tentang perselisihan mereka. Sama dengan begini ya, kita sebagai anak ya, kadang-kadang kan kita masih punya orang tua kita masih lengkap ya. Apabila ibu dan ayah kita berselisih, dalam bahasa agak kasar, bertengkar ya, maka kita tidak boleh ikut-ikut. Kita tidak boleh membela bapak mencaci maki ibu, atau sebaliknya membela ibu mencaci maki bapak. Karena tanpa keduanya, sesudah Allah menciptakan kita dan mentakdirkan kita, kita tidak akan bisa hidup. Betul tidak? Tanpa ada ayah dan ibu, kita tidak akan bisa terlahirkan ke alam dunia ini. Maka cukuplah hadirnya kita, terlahirnya kita di alam dunia ini adalah kebaikan dan budi baik dari orang tua kita, kedua orang tua kita. Taib. Maka sahabat lebih-lebih lagi tidak boleh kita membicarakan tentang keburukan mereka. Kemudian yang keenam, kewajiban yang keenam, wahum ghairu ma'sumina, mereka adalah orang-orang yang tidak maksum anil minal khata'i, dari kesalahan. Jadi para sahabat itu tidak maksum. Maksum itu para nabi. Para nabi itu terjaga, maksum itu terjaga ya, dari kesalahan dan dosa, karena langsung ditegur dan diperingatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala lewat wahyunya. Sedangkan para sahabat tidak mendapatkan wahyu, maka mereka tidak maksum, tetapi mereka apabila bersalah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan, diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meyakini bahwa para sahabat tidak maksum dari kesalahan. Lakinnahum, akan tapi mereka mustahidun, adalah ulama-ulama yang berhak untuk beristihad. Jadi para sahabat itu para mustahidun, orang-orang ulama-ulama yang berhak untuk beristihad. Jika ulama selain sahabat
apabila ilmunya telah mencapai derajat mujtahid, boleh beristihad, berhak untuk beristihad, apalagi para sahabat. Jadi para sahabat lebih lagi, para sahabat itu gurunya para ulama, gurunya para ulama. Tanpa ilmu yang diajarkan para sahabat, tidak ada orang menjadi alim, tidak ada orang menjadi ulama, tidak ada. Jadi ilmu ini semuanya berasal dari jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil musibi minhum, bagi yang benar dari mereka, jika sahabat itu istihadnya benar. Lil musibi, bagi yang benar, minhum dari mereka, ajrani, mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau seorang sahabat beristihad, beristihad itu apa? Dia mengerahkan seluruh kemampuannya, ilmunya, pikirannya, ya, tenaganya, untuk mendapatkan satu keputusan hukum atau untuk mendapatkan hukum yang benar. Maka jika istihadnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, istihadnya benar, mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama karena telah beristihad, bersungguh-sungguh mencari mana yang benar. Pahala yang kedua adalah karena dia benar, mendapatkan pahala 1 lagi, sehingga dia mendapatkan 2 pahala. Walil mukhti'i, namun bagi yang salah istihadnya, mendapatkan ajrun wahidun, hanya mendapatkan 1 pahala. Al-istihadihi, atas istihadnya. Jadi para sahabat, jika salah dalam beristihad menentukan hukum, itu tetap dapat pahala. Kesalahannya tidak diberi pahala, tapi usahanya untuk mendapatkan kebenaran walaupun salah, itu yang diberi pahala. Maka kita tidak boleh, ya, menjadikan sahabat sebagai bahan olok-olokan jika misalnya ditemukan istihadnya tidak benar. Wa khata'uhu maghfurun, dan kesalahan sahabat yang salah istihadnya maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beristihad. Beda dengan kita, ya. Kita menentukan hukum berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan akal aja, tidak beristihad, ya. Maka kesalahannya itu tidak diampuni, harus tobat. Karena menentukan hukum tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan apa? Tidak berdasarkan dalil, tapi berdasarkan hawa nafsu dan perasaannya. Berbeda, ya, dengan kita. Maka dari itu tidak boleh kita mengolok-olok sahabat. Contoh, ya, saya beri contoh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan oleh para ulama pernah mukhti. Beliau terjatuh dalam kesalahan ketika beristihad. Orang-orang yang menuhankan dia itu dihukum bakar. Jadi dihukum apa? Bakar. Karena dianggap telah murtad. Hukuman untuk menghilangkan nyawa benar karena murtad. Dan dalam Islam Nabi SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtulu." Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Tapi ini tidak sembarangan, harus diselesaikan di meja hijau dulu, di pengadilan, di mahkamah Islam. Baru kemudian kalau dia tidak mau tobat, setelah diminta bertaubat, baru dilaksanakan hukumannya. Tapi Ali ini tidak salah dalam menentukan hukuman matinya. Salahnya cara untuk membuat mati itu yang salah. Tidak boleh menghukum dengan api kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzibu, kata Rasulullah, la yu'adzibu binnar. Tidak boleh menyiksa dengan api illa rabbun nar, kecuali pemilik api itu yang menciptakan api. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga begitu, ya. Kadang-kadang, ya, ada sebagian kita dia bersih-bersih rumahnya dibersihkan. Karena dia agak marah, tikus merajalela, ya, nah? Jadi semua dikerikiti, kabel-kabel apa, sampai pakaian, sampai tikus itu loh, itu bisa ngerikiti kayu. Kayu jati itu bisa bolong, jadi nanti dia masuk ke lemari kita, ya. Itu tikus seperti itu. Terus dia marah, dapat tikusnya, ya, kena. Sama dia diikat, ya tak? Kemudian disiksa, dicemplungkan ke got, cet, tarik lagi, cemplungkan lagi, tarik lagi, tidak boleh. Setelah itu dibakar, masih hidup, tidak boleh. Yang boleh adalah langsung dipendung, sekali pendung mati. Jadi tikus itu hewan yang kita diperintahkan untuk membunuh. Jelas? Tidak boleh tikus itu jadikan makanan untuk dikonsumsi. Ada itu di negeri kita, di luar Jawa, ya. Tikus itu jadikan makanan untuk dikonsumsi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama
Tikus itu khabithat, hasyarat khabithat. Jadi dia digolongkan hewan yang kemana-mana, semacam kayak binatang-binatang yang menjijikkan dan busuk, ya, tikus itu. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh dikonsumsi, ya, tidak boleh. Kalau ketemu, kalau bisa membunuh, dipateni, dibunuh, ya, sekali mati. Jangan mendongnya sedikit-sedikit, pendong ekornya dulu, dipendong misalnya kepalanya sebentar sedikit, tidak boleh. Termasuk apa? Cecak. Itu hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kemudian apa lagi? Kala jengking. Kemudian apa lagi? Ular. Kemudian anjing hitam. Itu diantara hewan-hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Tapi tidak boleh kita bakar. Dulu sewaktu beberapa tahun yang lalu mungkin santri-santri atau ikhwan-ikhwan yang masih kecil-kecil ini mungkin tidak tahu tentang hal itu. Ketika terjadi flu burung di Indonesia tahun berapa Bapak? Ya, tahun entah sebelum 2000 mungkin ya, sebelum tahun 2000 itu terjadi flu burung. Jadi ayam-ayam itu sakit kebanyakan. Itu saya lihat sendiri, tidak disembelih. Ayam masih hidup dimasukkan ke galian yang di situ ditaruh api di situ. Orang menyalakan api di situ. Langsung dimasukkan, masih dalam keadaan hidup, tidak boleh. Kalau dia mau menghilangkan penyakitnya, disembelih dulu baru dibakar di situ. Setelah disembelih. Tapi yang terbagus bukan dibakar sebenarnya. Setelah disembelih ditanam, dikubur. Yang terbagus, ya. Kalau dibakar itu virusnya bisa kemana-mana, dibawa oleh angin ya. Kalau dikubur tidak, dia ikut terkubur di tanah. Jelas? Nanti akan dimakan oleh jasad ternik di dalam tanah. Nah, membakar hidup-hidup itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh menyiksa dengan api kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh para jamaah, tidak boleh. Taib. Itu contoh. Dan ketika itu Abdullah bin Abbas mengingkari, tidak setuju, tidak sepakat dengan keputusan Ali untuk membakar. Kata beliau, kamu boleh menghukumnya, tapi jangan kamu membakarnya. Ini berarti sahabat Abdullah bin Abbas tidak setuju dengan keputusannya Ali bin Abi Thalib, dan Ali di sini ijtihadnya salah. Ali tetap dapat pahala, dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang menghina para sahabat itu adalah kelompok Ar-Rawafid, Syiah Ar-Rawafid. Dan tidaklah Syiah ada di satu tempat kecuali Syiah itu akan berupaya untuk menguasai negeri itu, untuk menggulingkan kekuasaan yang ada di negeri itu. Antum ingat-ingat ini. Kalau Ahlus Sunnah tidak ada. Ahlus Sunnah tidak diajari untuk memberontak. Ahlus Sunnah tidak diajari untuk memusuhi pemimpinnya. Ahlus Sunnah diajari untuk menghormati, memuliakan pemimpinnya siapapun dia. Ya, tidak boleh memberontak, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mendemonstrasi, tidak boleh. Ahlus Sunnah tidak ada begitu. Maka kalau ada Ahlus Sunnah sikapnya seperti itu dipertanyakan ke Ahlus Sunnahannya. Ini baru di Lombok ini. Mudah-mudahan Allah menjaga usaha kita doakan. Semoga Allah menjaga kita, dan bagi orang-orang yang mengancam itu semoga Allah binasakan sehancur-hancurnya. Allahumma ahlikil kafaraka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Dia mengatakan, katanya kalau Ustaz Mizan dibebaskan maka kita bunuh, naudzubillah min dzalik. Ini bukan ucapan seorang muslim. Seorang muslim tidak akan demikian. Nah, kita doakan saja semoga Allah yang membinasakan mereka. Semoga Allah yang membereskan mereka. Allah itu kalau membinasakan manusia cukup goncangan, tidak perlu dibunuh satu persatu, digoncang saja. Itu Cianjur itu berapa menit? Bukan menit, detik itu. Dan antum tahu tadi, saya tidak sedang membicarakan yang baik. Yang saya bicarakan orang-orang yang tidak baik. Kalau yang baik di mana-mana ada orang baik. Tapi ketika orang baik diam dari keburukan, itu merata azab. Yang baik kena, yang buruk kena. Hanya saja yang baik nanti akan dihidupkan, dibangkitkan nanti dalam keadaan dia baik, matinya husnul khotimah. Yang buruk matinya buruk. Beberapa hari sebelum terjadi guncangan gempa, itu di daerah itu ada pertemuan LGBT, antum tahu? Pertemuan kelompok golongan orang yang menjijikkan, berhubungan sesama jenis.
Hewan saja tidak ada. Jago itu nunggangi jago tidak ada. Jago dengan jago itu kabruan, tahu kabruan? Gitu ya. Itu namanya jago. Jago tunggang menunggang. Itu jago yang sudah stres. Ya, tidak ada, tapi nggak ada. Belum pernah sahabat. Saya dulu pelihara ayam. Tidak ada jago itu menunggangi jago, tidak ada. Jago itu menunggangi betina, ya betinanya, babonnya. Dan tidak ada ayam jantan menunggangi ayam jantan. Tidak ada. Dan ayam betina menunggangi ayam betina. Tidak ada. Dalam sejarah perhewanan tidak ada. Bener, antum carilah, antum yang pelihara hewan. Saya itu suka pelihara hewan. Saya punya burung puter. Jantan dengan jantan ya tidak apa-apa. Kalau puter tidak berkelahi. Tapi kalau darah kadang-kadang burung darah kadang-kadang dia begini-begini ya, berkelahi. Itu baru jantan. Ya. Makanya hukuman dalam Islam itu berat, ya. Kalau ada wanita dengan wanita saling menunggangi, hukumannya dicambuk 100 kali, sekali tunggang. Dan dihukum diasingkan 1 tahun. 100 kali cambuk. Cambuk 100 kali. Kemudian kalau laki-laki dengan laki-laki lebih berat hukumnya. Dibawa ke gunung. Di atas gunung, dilemparkan dari atas gunung ke bawah. Jadi dibawa ke atas gunung, puncak gunung, dilemparkan dari atas gunung. Itu hukumannya orang yang berhubungan sama jenis. Tidak boleh. Makanya kawan-kawan sanasati yang muda-muda tidak boleh ya. Apa namanya? Ngelus-ngelus apa? Meraba-raba pahanya temannya laki-laki tidak boleh. Kalau ada santri misalnya atau ikhwan-ikhwan muda, ayo duduk adik-adik, duduk yang baik, duduk semuanya, duduk yang baik, ngaji. Kalau ada yang meraba-raba pahanya sesama laki-laki itu langsung ditablek gini. Makanya ikhwan-ikhwan muda itu harus ikut bela diri. Jangan diem aja di rumah tidur. PS-an, game-gamean, apa itu namanya, futsal berjam-jam. Ikut bela diri. Jadi kalau ada laki-laki yang seperti itu, bencong itu, langsung dilawan. Harus berani. Pegang tangannya begini. Gitu. Harus berani. Pemuda tidak boleh cengeng, apalagi santri-santri di zaman sekarang. Itu harus berani. Kita ingatkan, kamu jangan begitu. Kamu ngaji ke At-Tirmidzi aja, biar jadi laki-laki betulan. Nggak seperti ini bencong ini. Kamu sebentar lagi pakai rok ini, sebentar lagi. Kemudian menyumbal ini dadamu, jadi perempuan nanti kamu. Harus demikian. Tahu tidak? Hukuman LGBT itu sudah pernah ada di zaman Nabi Lut. Dilempari oleh Allah Ta'ala, dijatuhi batu dari langit. Di zaman kaum Sodom itu di Italia atau di mana itu? Di Yunani, nggak tahu, coba dicek nanti. Kaum Sodom itu, makanya karena Sodomi, kaum Sodom itu abu panas dari gunung dan lahar mengalir. Abunya dari atas menimpuki mereka, menimbuni mereka, sehingga mereka gosong seperti patung. Seperti apa? Jadi patung, bahkan seperti batu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemarin relawan kita, saya A1 ini, riwayatnya adalah riwayat sahihah. Hadisnya sahih lidatihi. Dan insya Allah mutawatir ini. Karena relawannya bukan hanya 1 orang. Tapi yang cerita ke saya baru 1 relawan. Beliau dapat cerita juga dari relawan yang lain. Kemarin tuh ketika di sana gempa susulan tuh hampir setiap hari. 7 hari di sana itu gempa susulan. Dan gempanya bukan begini, bukan gini. Ini seperti gini gempanya. Jadi rumah itu gempa pertama sudah mau ambruk, gempa kedua bruk, dan suaranya menggelegar. Naudzubillah min dzalik. Mau diteruskan perbuatan LGBT itu, dan kita umat Islam diam saja, tidak ada yang berani mengingatkan. Semua permisif, semua bungkam seperti setan, tidak berani bicara. Akan hancur negeri ini apabila tidak ada yang berani bicara. Harus berani bicara, terutama para dai. Dan kita, ikhwan-ikhwan, harus dididik anak-anak kita jadi laki-laki betulan, gitu. Tidak boleh jadi perempuan, tidak boleh. Yang perempuan juga tidak boleh jadi wandu, jadi laki-laki tidak boleh. Perempuan harus disuruh pakai jilbab, pakai rok, ya, belajar masak. Jangan perempuan misalnya, naudzubillah min dzalik, ya, dibiarkan dia seperti laki-laki, pakai celana pendek, celana ketat, pakai kaos yang ketat seperti laki-laki, tidak boleh. Itu nanti kerusakan demi kerusakan terjadi, naudzubillah min dzalik. Dan kerusakan, antum perhatikan ya, kerusakan, saya sudah pernah ceramah di sini, yang disebabkan oleh kemaksiatan lebih dahsyat daripada kerusakan yang disebabkan oleh penggundulan hutan.
Hutan digunduli itu butuh berapa tahun untuk longsor, butuh berapa tahun untuk apa? Banjir. Kalau kemaksiatan itu tidak butuh berapa tahun, beberapa hari sebelum kejadian itu LGBT kumpul merayakan tidak tahu apa kami. Naudzubillah min dzalik. Seperti ini saya yakin saya dibully nanti. Enggak apa-apa. Dibully tidak apa-apa. Kita tidak takut dibully manusia. Tapi kalau dihancurkan oleh Allah kita takut. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita khawatir. Padahal orang-orang sana, orang tuanya cerita, belum pernah selama hidupnya mbah-mbah ini umurnya 70 tahun lebih, 60 tahun lebih bilang belum pernah sekalipun terjadi gempa. Belum pernah sebelumnya. Belum pernah terjadi gempa. Belum pernah terjadi gempa. Dan ini nyata pada jemaah rahmatullah taala. Maka ya tidak boleh kita bergampangan dengan kemaksiatan. Baik, kita lanjutkan ya. Kenapa sampai ke gempa? Karena bahaya itu. Bahaya, gara-gara kemaksiatan bahaya sekali. Kalau tidak diperingatkan manusia menggampangkan maksiat. Naudzubillah min dzalik, permisif. Zina itu tak kasih tahu. Zina kalau merebak di mana-mana, merajalela di mana-mana dan orang diam seperti setan yang bisu. Kemudian musik-musik itu gempa bumi akan banyak di daerah itu. Akan banyak gempa bumi. Naudzubillah min dzalik. Silakan diperiksa. Cari daerah-daerah yang banyak gempa itu, tanya di situ. Tanya di situ apa yang dilakukan? Zina, musik-musik, judi, sabung ayam, apalagi dilakukan oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Dan banyak orang yang diam seperti setan yang bisu. Tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa mereka tidak berani? Karena rezekinya nanti berkurang kalau zina itu diberantas. Sabung ayam kalau dihentikan rezekinya berkurang. Tidak, rezeki akan semakin barokah. Kalau perbuatan maksiat itu dihilangkan, rezeki kita barokah. Kita akan hidup sehat. Negeri kita menjadi negeri yang aman dan damai, jauh dari mara bahaya dan bencana. Berbeda dengan sekarang ini. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Nah, walahum minal fadaili, dan mereka memiliki keutamaan-keutamaan ma yudhibu, apa yang bisa menghilangkan sayyi'a keburukan ma waqa'a minhum, apa yang terjadi dari mereka. Jadi keutamaan sahabat itu bisa menghapuskan keburukan jikalau berbuat buruk. Makanya kita umat Islam itu begini, kita telah dari sahabat. Kalau kita banyak keutamaannya, banyak kebaikannya, andaikan kita berbuat buruk, entah sengaja atau tidak, Allah hapuskan keburukan kita dikarenakan apa? Banyak kebaikannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan burukmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapuskan keburukan yang sudah terlanjur kamu kerjakan. Begitu. Dan tidak ada kata terlambat untuk kita taubat. Yang dulu pernah berjudi, rajin sering berjudi, taubat. Yang dulu pemabuk, taubat. Yang dulu pezina, taubat, ya. Yang dulu LGBT, taubat. Nah, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa siapapun yang berbuat dosa. Wahum yatafadhalun, para sahabat itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Yatafadhalun itu keutamaannya tidak sama satu dengan yang lain para sahabat. Fa'afdhaluhum, maka yang paling utama di antara para sahabat adalah al-asyaratu, 10 orang sahabat. Siapakah para jamaah? Yang pertama, ya, sahabat yang utama yang pertama, diingat-ingat ini ya, walaupun antum panjenengan tidak mencatat, ya, bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, para santri yang hadir di kesempatan malam hari ini, 10 orang diingat-ingat. Yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya siapa? Abdullah bin Uthman. Namanya Abdullah bin Uthman. Jadi ayahnya Abu Bakar juga masuk Islam, namanya Uthman radhiyallahu anhu. Tapi lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Uthman. Uthman itu kunyahnya Abu Quhafah. Taib. Yang kedua, thumma Umar. Siapa nama lengkapnya? Umar ibnul Khattab, Abu Hafs. Kalau tadi Abu Bakar, kalau ini Abu Hafs, bapaknya Hafsah, Umar ibnul Khattab.
Al-Adawi radhiyallahu anhu. Kemudian thumma Utsman, kemudian Utsman bin Affan Al-Umawi, ya, Abu Abdullah radhiyallahu anhu. Thumma Ali, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, Al-Hashimi, ya, Al-Hashimi. Taib radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, kunyahnya adalah Abul Hasan dan pernah dikunyai Rasulullah Abu Turab. Bapaknya tanah atau pasir, bapaknya turab, tanah, karena dia pernah ketika marah dengan istrinya Fatimah itu pergi ke masjid, kemudian dia bersandar di tanah masjid seperti ini, ya, pertelekan di tanah masjid. Dan lihat, ya, orang yang berilmu itu kalau marah bukan pergi ke diskotik atau tempat mabuk-mabuk, perginya kemana? Ke masjid. Jadi kalau antum marah dengan istri, pergi ke masjid, nanti reda, sholat di situ, ya, terus layah-layah di situ, nah, insya Allah reda. Tapi kalau marah pergi ke tempat yang lain, nah, ya minimal ke warung kopi ngajak ngopi temannya, ya, biar agak reda gitu, ya. Jangan pergi ke tempat maksiat, gitu, dikompori oleh orang-orang jahat nanti kita. Nah, kemudian yang kelima sekarang siapa? Tsumma Tolhatu, kemudian Tolhah. Nah, kemudian Tolhah. Kemudian yang keenam Wazubairu dan Az-Zubair. Ya, Tolhah. Kemudian Az-Zubair, Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian wa Abdurrahman bin Auf. Yang keberapa? Yang kedelapan Abdurrahman, ketujuh, ya. Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Ulangi dulu, ya. Abu Bakar yang pertama, Umar yang kedua, Utsman yang ketiga, Ali yang keempat, Tolhah bin Ubaidillah yang kelima, Az-Zubair yang keenam, Abdurrahman bin Auf yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian wa Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid, dan terakhir Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah namanya Amir, ya, namanya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, namanya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Jadi 10 orang. Siapa? Abu Bakar Siddiq, namanya Abdullah bin Utsman, kemudian Umar ibn Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini 10 orang yang paling utama, yang terbaiknya para jamaah. Tsumma amatul muhajirin, kemudian seluruh sahabat-sahabat muhajirin. Siapa yang dimaksud muhajirin para jamaah? Itu sahabat-sahabat yang hijrah meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah pergi ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Karena di Makkah disakiti, disiksa, dilarang beribadah, dihalang-halangi beribadah, maka mereka berhijrah ke Madinah. Tsumma, kemudian man syahida badran, siapa yang pernah menyaksikan ikut perang Badar, baik minal muhajirin, dari kalangan sahabat al-muhajirin, yaitu penduduk asli Makkah yang berhijrah ke Madinah, atau al-ansar wal ansar, sahabat yang menjadi penduduk asli kota Al-Madinah yang menolong sahabat-sahabat al-muhajirin. Jadi itu urutannya, 10 orang dulu, kemudian seluruh sahabat muhajirin, kemudian yang pernah ikut perang Badar. Tsumma, kemudian bakil ansari, sisa dari sahabat-sahabat Ansar yang tidak atau belum, yang tidak ikut perang Badar, belum ditakdirkan bisa ikut perang Badar. Tsumma sairus sahabati, kemudian seluruh para sahabat. Kenapa dikatakan seluruh para sahabat? Karena sahabat itu ada yang datang bukan dari Makkah dan Madinah, ada yang datang dari kota-kota yang lainnya, ya. Ada yang datang dari kota daerah Al-Aqsa, ya. Ada yang datang dari daerah Al-Yaman, ada yang datang dari daerah Al-Bahrain, ya. Ada yang dari daerah yang lain seperti daerah Persia, ya. Bahkan dari Romawi, sahabat itu ada yang dari sana yang masuk Islam. Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Kita sudah ngaji, ya para jamaah, ya, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, tidak boleh lisan kita ini untuk mencaci maki sahabat. Sama dengan kita mencaci maki orang tua kita sendiri. Kalau orang tua, seandainya ya orang tua kita ini buruk misalnya, bapak kita buruk, ibu kita buruk, tidak boleh dicaci maki, apalagi sahabat. Sahabat itu tidak ada yang buruk, semuanya baik.
Sebab kalau sahabat buruk berarti agama ini berasal dari orang-orang yang buruk ya, nah, tidak mungkin. Sama dengan menuduh Rasulullah tidak berhasil mendidik para sahabatnya kalau sahabat buruk. Ya toh? Saya jadi guru ya, saya guru. Kemudian saya dikatakan murid-muridnya Gus Dur itu semuanya buruk. Saya tersinggung nggak berjamaah? Tersinggung ya, tersinggung. Saya orang tua dikatakan anaknya Gus Dur semuanya buruk. Naudzubillah min dzalik. Tersinggung saya. Pasti tersinggung. Makanya mencaci maki sahabat menyakiti siapa? Rasulullah SAW. Kenapa Syiah mencaci maki sahabat dan kelompok An-Nawasib? Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya ingin meruntuhkan Islam. Jadi kalau mereka mencaci maki sahabat sama dengan mencaci maki siapa? Rasulullah SAW. Ingin meruntuhkan Islam. Syiah itu agama sendiri, betul. Syiah itu bukan Muslim mereka. Agamanya sendiri, agama Syiah itu. Kok bisa? Apa saya berfatwa tanpa dalil? Tidak, saya mengikuti fatwa para ulama. Syiah itu mengatakan kitab sucinya bukan Al-Quran. Yang mengatakan mereka, bukan kita. Kitab suci mereka tebalnya 3 kali lipat Al-Quran. Itu Al-Quran bukan. Jumlah ayatnya 7.000 itu Al-Quran bukan. Jumlah ayatnya 17.000 Al-Quran bukan. Bukan Al-Quran 3 kali lipat. Kemudian tidak ada satupun hurufnya yang berbahasa Arab yang huruf hijaiyah. Al-Quran bukan itu. Ya bukan. Mereka yang mengakui sendiri Tuhannya Ali bin Abi Thalib, bukan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai nabinya, terakhirnya mengakui sebagai Tuhannya. Naudzubillah min dzalik. Makanya Syiah itu bukan Muslim. Tapi mereka itu licik. Ya, licik mereka itu. Kebiasaan mereka menjelek-jelekan Ahlussunnah. Kebiasaan mereka seperti itu, kebiasaan mereka. Dimanapun. Tujuannya apa? Supaya Ahlussunnah ini lemah. Kalau sudah lemah, mereka akan menguasai satu negeri. Antum kasih tahu ya. Kalau Ahlussunnah banyak di satu negeri, aman negeri itu. Antum boleh ikuti pengajian-pengajian sunnah. Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Qadhi Diparin, Ustaz Abdul Latif, Ustaz apa aja. Adakah mereka yang mengajak untuk merusak? Termasuk saya. Ayo kita ngerusak Pari misalnya. Ayo ngebom Pari, ada? Tidak ada. Dan pengajian kita terbuka, tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang disembunyikan. Syiah biasanya dia main medsos. Makanya tuh hati-hati. Kalau ada ustadz ulama dibicarakan keburukannya di medsos, itu tidak lain biasanya gembong-gembongnya Syiah yang dia main hacker-hackeran itu. Medsos. Sekarang mereka medsosan menggunakan itu. Tapi Allah itu tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tertimpa kantuk dan tidak tidur. Ya. Jadi mereka itu akan dibalas makarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar tipu daya, Allah akan membalas makar mereka. Jadi kita enak, kita tidur nanti sholat malam, tahajud, besok sholat subuh, maghrib ini ngaji, enak sudah, biarkan mereka yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak usah ngurus mereka. Habis waktu kita pagi untuk kerja ya, pagi kerja nanti sampai sore mandi ikut pengajian, enak itu. Ketemu keluarga, enak. Enggak usah ngurus mereka. Ya, enggak usah membalas makarnya mereka. Biar Allah yang balas makarnya siapa? Mereka. Hari ini ngajinya agak sedikit hot ya. Enggak apa-apa ya. Agak sedikit berat sedikit ya. Tapi memang karena kalau enggak disampaikan itu mereka licik sekali. Licik. Dan termasuk ahlul dolal, ahlul bid'ah itu licik. Licik sekali. Kalau berhadapan muka begini, lari langkah 1000. Tapi kalau di luar di medsos itu, waduh, seperti harimau. Kalau ketemu dengan kita seperti kucingnya kukruk, nggak berani dia. Seperti kucingnya kukruk, nggak berani apa-apa. Padahal kita nggak berbuat apa-apa. Baru melihatnya mereka aja sekurnya kukruk, nggak berani apa-apa. Tapi kalau di medsos di luar, seperti harimau mau menerkam kita. Ya kawan-kawan tidak boleh takut dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu kan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah takut dengan segala jenisnya mereka. Jenisnya banyak sekali. Ada yang al-khawarij. Ada yang al-maturidiyah, ada yang al-asy'ariyah, ada yang al-jahmiyah, ada al-mu'tazilah, ada yang al-qadariyah, al-jabriyah. Itu bukan ahlussunnah semuanya. Ahlussunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Karena ketiga generasi ini yang dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahami ini soalnya ya? Nah, Taib. Rasul bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku.
Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah, lau anna ahadakum, seandainya anna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian, anfaqa, berinfak, mithla Uhudin dahaban, seperti bukit Uhud banyaknya, dahaban berupa emas. Jadi siapa yang berinfak berupa emas sebanyak bukit Uhud, ma'adraka, tidak akan bisa mencapai pahalanya mudda ahadihim, satu mud. Tahu satu mud segini lah, satu cabukan ini lah. Satu mud dengan dua tangan ini namanya satu mud, satu cabukan dengan dua tangan. Satu mud dari infaknya mereka, salah seorang di antara mereka, wala nasifahu, dan tidak separuhnya. Separuh itu begini. Jadi kalau ada sahabat infak sekian ini, ambil beras atau kurma sekian, ini separuh mud. Ini namanya nisfu mud. Itu sahabat tidak bisa diungguli pahalanya. Kenapa? Karena setiap sahabat infak sekian, kemudian kita meniru para sahabat, mereka dapat pahala enggak? Dapat pahala. Karena mereka yang mengajarkan kepada kita. Nah itu rahasianya. Kita infak satu gunung emas, tidak akan bisa mengungguli mereka. Karena apa? Setiap kita infak satu gunung, mereka juga dapat pahala satu gunung. Dan pahalanya mereka dari orang lain selain kita, ya enggak? Lah, enggak terkejar. Kok gini ada orang mencaci maki para sahabat? Ini orang seperti ini perlu dididik dengan didikan Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Makanya kajian sunnah itu bukan kajian sebentar-bentar mencaci maki pemerintah, membicarakan aib pemerintah, ngajak demonstrasi, ngajak memberontak, ngajak revolusi. Ini bukan kajian sunnah. Ya, jangan dihadiri kajian seperti ini, menyesatkan, tidak membuat kita pandai, tidak membuat kita dekat dengan Allah, justru membuat hati kita gersang dan kasar, kita kaku. Naudzubillahi min dzalik. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabba ashabi, barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, fa alaihi, maka atasnya, baginya, laknatullah, laknatnya Allah, wal malaikati, dan laknatnya para malaikat, wan nasi ajmain, dan laknatnya manusia seluruhnya. At-Tabrani, rawahu At-Tabrani. Pertanyaan berikutnya, al-hadi wa thalathun, hal nubalighu fi madhi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita boleh berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anil qadri, melebihi kadar yang diperbolehkan. Alladzi a'tahu Allahu iyyahu, yang Allah berikan kadar itu kepadanya, kepada Rasul. Al-jawab, jawabannya, la syakka, tidak diragukan, anna sayyidana Muhammadan, sesungguhnya penghulu kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asrafu khalqillah, adalah makhluk yang paling mulia, wa afdaluhum, makhluk yang paling utama, ajmain, dari seluruh makhluk. Walakin, akan tapi, la yajuzu, tidak diperbolehkan, an nazida, untuk kita menambah, fi mathihi, dalam memuji Nabi. Jadi tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam memuji Nabi. Kama zadan nasara, sebagaimana orang-orang Nasara menambahkan, fi madhi Isa, di dalam memuji Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi nahana, telah melarang kita, andalika, dari perbuatan itu. Jadi kita dilarang untuk memuji Nabi dengan pujian yang berlebihan, karena nanti akan meniru orang-orang Nasrani. Biqaulihi, dengan sabdanya, la tutruni, janganlah kalian memujiku dengan pujian yang berlebihan, kama atratin nasara, sebagaimana orang Nasrani telah memuji berlebih-lebihan ibna Maryam, Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku ini hambanya Allah. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Inilah derajat Nabi yang tertinggi para jamaah, yaitu Rasul itu hamba dan Rasulnya Allah. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Wal itra'u, adapun itra' adalah, yang dimaksud itra' adalah huwal mubalaghatu, berlebih-lebihan, wa ziyadatu, dan menambah, fil madhi, di dalam memuji. Hadis yang berikutnya atau pertanyaan berikutnya, ats-tsani wa tsalathun, pertanyaan yang ke-32, hal ahlul kitabi mu'minuna, apakah orang-orang ahlul kitab, orang-orang beriman? Ini harus diketahui nih, karena banyak orang muslim sekarang tidak paham gitu. Al-yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa atba'u, dan pengikut, bakil adyani, agama-agama yang lain, adalah kufarun, orang-orang kufur kepada Allah. Ini harus diyakini. Tapi kita tidak boleh kasar pada mereka, ya. Jadi kalau ketemu non muslim tidak boleh kita kasar. Kalau bisa kita mengajak mereka kepada Islam dengan kelemah lembutan kita, dengan akhlak kita, dengan budi pekerti kita, dengan etika adab kita, dengan bantuan sosial kita, seperti itu.
Taib. Sebagaimana mereka memurtadkan kaum muslimin dengan apa? Akhlaknya, ya enggak? Udah bener. Antum kalau ketemu romo-romo itu halus-halus mereka. Tapi tujuannya apa? Untuk membuat keluar kaum muslimin dan sering ngasih duit mereka. Maka ustaz tuh harus sering ngasih apa? Duit. Bukan minta duit, tapi apa, ngasih duit. Dan harus banyak senyum dan seterusnya. Karena kita jangan sampai kalah dengan mereka, ya. Hatta hingga laukanu yattabi'una dinan, seandainya mereka mengikuti satu agama asluhu sahihun, yang asalnya agama itu benar. Jadi asalnya agama itu di zamannya Nabi tersebut benar, tapi sejak zaman Rasulullah itu sudah tidak berlaku lagi, maka tetap mereka dihukumi orang-orang yang tidak beriman. Wa kullu man lam yatruk, dan semua orang yang tidak meninggalkan dinahu, agamanya, ba'da bi'tsatin nabi, sesudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuslim, dan tidak mau masuk Islam, ya, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya agamanya, wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Surat apa ini? Mana Mas Adan ini? Menghafal Quran ya, Mas Hafid, surat apa? Mas Abdurrahman, surat apa? Tuh, kau lupa? Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat apa, Mas? Maulana. Santri yang jawab, jangan saya, Mas Isa. Mas, apa Mas Ishak? Antum sudah diterima di Madinah, tinggal berangkat. Iya, apa surat apa? Surat Ali Imran ayat berapa? 85, ya. Awalnya bagaimana? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Wa idza lam yattaqidil muslimu, apabila seorang muslim tidak meyakini kufrahum, keingkaran mereka, ausakka, atau ragu-ragu, bibutlani dinihim, tentang kebatilan agama mereka, kafara, maka dia bisa jatuh pada kekufuran. Li'annahu khalafa, karena dia menyelisih hukum Allah, hukumnya Allah, wa nabiyahu, dan menyelisih nabinya, bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Hud ayat 17, Allah menyatakan, wa may yakfur bihi, barang siapa yang mengingkari Al-Quran, minal ahzabi, dari golongan-golongan yang banyak itu, fannaru mau'iduh, maka neraka menjadi janji baginya. Ai min ahli al-milal, yang dimaksud golongan-golongan itu adalah ahli al-milal, pemeluk agama-agama selain Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yang terakhir ini ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwanya Nabi Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi, tidaklah mendengar tentang diriku, kata Nabi Muhammad, ahadun, seorang pun, min hadil ummati, dari umat ini, wala yahudiyun, dan tidak pula orang Yahudi yang mendengar, wala nasraniyun, tidak pula orang Nasrani, thumma yamutu, kemudian orang itu meninggal, walam yu'minu bi, walam yu'min bi, dan dia tidak beriman denganku, illa kana min ashabin nar, maka orang itu termasuk golongan penghuni neraka. Jadi kalau mendengar Nabi sudah diutus kemudian tidak beriman, termasuk golongan Nabi neraka. Rawahu Muslim, penghuni api neraka. Maka alhamdulillah, bersyukurlah pada Allah para jemaah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai meninggalnya kita, sehingga kita digolongkan penduduk surga. Dan mari ya, akhlaknya diperbaiki para jemaah ya. Ikhwan-ikhwan, adik-adikku, anak-anakku sekalian ya, akhlak kalian dengan orang tua yang baik ya. Jangan kasar dengan orang tua, dengan bapak ibu. Dan saya sering menyampaikan ya, tentang keutamaan untuk birrul walidain. Antum kalau ingin sukses dunia akhirat, maka berbaktilah kepada orang tua, terutama perempuan. Saya alhamdulillah masih punya ibu, walaupun sudah sepuh, saya masih punya ibu. Kalau ayah saya sudah lama wafat, mertua saya dua-duanya sudah tidak ada. Maka mari yang masih punya orang tua berbakti. Rezeki kita dan surga kita itu jalannya ada di berbakti. Jadi antum kalau mau rezekinya lancar, berbakti pada orang tua. Jangan sampai berani dengan mertua juga ya, berbakti kalau ingin rezekinya lancar. Dan kalau ingin masuk surga, berbakti kepada orang tua ya. Saya ingatkan ini terutama adik-adik, anak-anakku, para santri, tidak boleh berani dengan orang tuanya. Kalau berani nanti lihat aja hidupnya nanti kesusahan, bener. Tapi kalau berbakti, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupannya. Nah kemudian ya, kemaksiatan dihindari ya. Kalau ada anak muda ngajak maksiat, kita harus bisa apa? Menasihati ya.
Antum-antum ini panjenengan harus bisa menasihati. Anak muda mengajak maksiat dinasihati supaya tidak berbuat maksiat. Karena zaman ini naudzubillah min dzalik, lihat musibah demi musibah tidak berhenti loh. Coba. Nanti ini berhenti, sebentar lagi musibah datang lagi, naudzubillah. Banjir itu berapa kota kena banjir itu. Kota-kota yang dulu tidak banjir, kota yang ada di dataran tinggi itu banjir, coba. Allahu Akbar. Karena kemaksiatan ini merajalela. Bahkan saya tadi dapat cerita, naudzubillah ini ya, orang-orang yang sekolah agama itu kalau malam itu di kafe-kafe dugem mereka dan mabuk, naudzubillah min dzalik. Lah kalau sekolah agama sudah seperti ini, Anda bisa sebut itu universitasnya mana? Tapi di sini ya sebutnya. Nanti saya kena IT ya. Itu kalau malam dugem, kalau malam mabuk-mabukan dan dibiarkan, nggak ada yang peduli, ya harus dikasih tahu. Ya. Dulu di Pare khususnya kampung Inggris itu kalau ada gadis yang kursus bahasa Inggris keluar malam diingatkan. Nanti kita buat seperti itu di Jobangan. Iya. Jadi tidak boleh orang keliaran keluar malam, terutama gadis-gadis jam 9 harus pulang. Suruh pulang, ayo Dik, pulang Dik. Jika kita kawal pulang. Kalau tidak, bencana akan datang terus. Kalau kita diam dari kemaksiatan, harus berani mengingatkan. Berani tidak? Enggak berani ya. Berani mengingatkan. Kemaksiatan akan datang. Karena kita ini ibarat naik kapal, tahu bahtera. Ada yang bocori, melubangi di bawah kapal. Kita diam, yang tenggelam yang bawah saja atau seluruh penghuni kapal tenggelam, seluruh yang naik kapal itu akan apa? Tenggelam. Kalau satu melubangi semuanya diam. Harus diingatkan ya. Demikian ya, bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi harus ada yang berani mengingatkan. Misalnya kita lihat ada anak-anak mabuk itu, ingatkan. Kalau nggak berani sendiri, panggil teman-teman yang lain, diingatkan. Mas, kalau bisa berhenti mabuk. Gitu. Diingatkan. Mabuk berhenti ya. Berhenti ya. Jangan bilang boleh mabuk tapi di sana, jangan, berhenti mabuk. Nah, itu harus berani ya. Harus berani mengingatkan amar nahi mungkar. Karena kemungkaran di mana-mana ini. Kapan hari saya ngaji di Masjid Al-Itqan pas Jumat ya Mas Fauzi ya. Berapa pekan yang lalu, mungkin 3-4 pekan yang lalu. Sholat maghrib itu suara musik itu, ya Allah. Tidak bisa kita khusyuk sholat begitu. Ketika kita mulai pengajian, sudah. Anak minta Pak Andri, Sabem, Abu Kasa dan Mas Fauzi untuk minta dimatikan. Alhamdulillah, matikan. Harus berani amar nahi mungkar begitu. Dan nanti kalau ada orang dangdut, berhentikan aja. Mas, berhentikan atau tak pedoti kabelmu gitu. Kalau didiamkan dia kurang ajar itu. Itu malah seneng kalau gentengnya jatuh, kacanya orang pecah. Nah, kita diam semuanya. Semua orang diam. Kemaksiatan merajalela, kejahatan merajalela. Orang merasa merdeka dengan maksiat. Harus berani. Bawa gunting sekalian, tak gunting ke pengapain mandek, ya gitu. Harus begitu. Jangan diam dengan kemaksiatan, ikhwan. Sekarang ini sudah orang berani berbuat maksiat itu, dan kita semuanya diam. Semua akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.